lanjutin cerita kemarin tentang penginapan Angga. Betapa terkejutnya Kinan melihat gadis kecil yang mengincar adiknya sudah duduk di rak sepatu sambil memegang sebelah sepatu Yasmin. Yasmin mundur perlahan. Ara yang melihat Yasmin sangat syok langsung melempar vas bunga di sebelah pintu kepada gadis kecil itu dan langsung berdiri di depan Yasmin bersama Kinan untuk melindungi Yasmin. "Au, kakak tega sekali," pekik gadis kecil itu. Namun gadis kecil itu tersenyum, membuat Ara dan Kinan waspada. Ara dan Kinan yang masih terfokus pada gadis kecil itu tak sadar jika ada sosok yang menarik Yasmin ke dinding sambil membungkam mulutnya. Yasmin berusaha berontak, mencoba melepaskan diri. "Bocah jelek, maumu itu apa? Kenapa terus-terusan mengusik adik kami?" teriak Kinan. Gadis kecil itu tertawa sambil menunduk. Kinan semakin waspada ketika gadis kecil itu berhenti tertawa dan menatap dengan tatapan tajam. Gadis kecil itu lantas menunjuk dengan jari mungilnya. Kinan dan Ara kompak mengikuti arah yang ditunjuk gadis kecil itu. "Yasmin, kamu ngapain di sana?" tanya Ara bingung melihat adiknya menempel pada dinding. Yasmin tentulah tak menjawab karena mulutnya dibungkam. Kinan yang melihat ada tangan yang membungkam Yasmin langsung berlari, mencoba membantu Yasmin terlepas dari sosok itu. "Aku bisa bantu," ucap gadis kecil itu. Kinan tentulah tidak percaya dengan gadis kecil itu, lantaran selama ada dia bersama mereka, tak ada satu sosok pun yang berani menampakkan diri. Kinan sudah menerka-nerka bahwa gadis kecil itulah pemilik dari tempat itu. Yasmin yang memikirkan keselamatan dari kedua kakaknya pun memberi isyarat pada gadis kecil itu untuk membantunya terlepas. Yasmin pun memberi aba-aba kepada Kinan dan Ara untuk lari setelah Yasmin terlepas. Gadis kecil itu terdiam sejenak, berpikir mempertimbangkan kembali tawarannya. Setelah diam beberapa saat, gadis kecil itu setuju dan melepaskan Yasmin. Yasmin dan kedua kakaknya langsung lari menuju tangga karena mereka tahu mereka tak bisa menggunakan lift. Mereka terus berlari menuruni anak tangga tanpa mempedulikan rasa lelah. Namun anak tangga yang begitu banyak membuat kaki mereka sakit hingga Yasmin melepaskan sepatunya. Mereka pun berhenti sejenak. Malam yang panjang bukan? Tanya seorang perempuan.
Ara, Kinan, dan Yasmin sontak menolak. "Genderuwo!" ucap Yasmin sambil melempar sebelah sepatunya. Mereka bertiga kaget melihat sosok perempuan tak berkepala langsung lari terpirit-pirit menuruni anak tangga. Namun Yasmin berhenti dan kembali. Permisi, maaf, mau ambil sepatu saya," ucap Yasmin tanpa melihat sosok itu. Setelah mendapatkan kembali sepatunya, Yasmin langsung menyusul kedua kakaknya. Sudah lebih dari 1 jam mereka berlari menuruni tangga. Tapi mereka tak kunjung sampai di lobi. Akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ke sembarang lantai. Kinan dan Ara masuk duluan, sedangkan Yasmin mengekor di belakang. Mereka bergandengan tangan agar tidak berpencar. Namun tanpa Ara sadari, yang ia gandeng bukanlah Yasmin, melainkan sosok perempuan tanpa kepala yang mereka temui tadi. Kinan dan Ara terus saja berjalan bergandengan, sedangkan Yasmin terperangkap ke suatu tempat yang begitu gelap. Banyak suara yang mengganggunya. Yasmin yang ketakutan pun memilih berlari tanpa henti. Banyak suara balak tawa mengiringi langkahnya. Hingga akhirnya Yasmin menabrak sesuatu yang begitu keras. Yasmin meraba-raba dan terasa amat kasar di tangan. "Kakak mau kemana? Kan kakak sudah berjanji mau menemaniku bermain," tanya gadis kecil yang tiba-tiba terdengar dari belakang Yasmin. Yasmin terpaku, tak bisa menjawabnya. Dia sangat ketakutan. Sambil terus meraba-raba, berharap menemukan sebuah pintu. Tepat setelah Yasmin merasa menyentuh sebuah dinding pintu, gadis kecil itu memegang tangan Yasmin. "Ini kenapa? Apa tak mau melepaskanku?" tanya Yasmin sambil menangis ketakutan. Yasmin menepis tangan gadis kecil itu dan langsung membuka pintu. Ara yang merasa ada yang aneh dengan tangan Yasmin pun bertanya, "Yasmin, tangan kamu dingin sekali." Meski tak ada jawaban dari Yasmin, Ara tampil pusing dan terus melanjutkan langkah mereka. "Kak, Yasmin, kok kamu di sini?" Mereka bertemu tepat di depan pintu sebuah kamar. Ara dan Kinan menoleh ke belakang mereka dan langsung berlari bersama ketika melihat sosok perempuan tak berkepala yang digandeng Ara. Mereka berlari dengan putus asa, mencari jalan menuju lobi. Yasmin yang sudah kelelahan berlari pun terjatuh. Kinan dan Ara yang melihat gadis kecil itu tepat di belakang mereka memaksa Yasmin untuk berdiri. Namun Yasmin yang tak mau menyulitkan kedua kakaknya, meminta Kinan dan Ara untuk pergi terlebih dahulu. Tepat sebelum gadis kecil itu berhasil meraih kaki Yasmin, ada cahaya yang begitu menyilaukan muncul. Yasmin pun mendorong kedua kakaknya. "Kinan, kita selamat.
Yasmin, kita berhasil keluar, teriak Ara senang. Kinan terdiam melihat sekitar yang dipenuhi pepohonan rimbun dan sebuah gedung berselimut rumput di depan mereka. Kinan, Yasmin mana? Teriak Ara yang menyadari Yasmin tidak ada bersama mereka. Kinan langsung berlari memasuki gedung itu, dan di dalamnya tidak ada apa-apa. Kinan berteriak meminta Yasmin dikembalikan, namun tak ada yang menjawab Kinan. Hingga akhirnya kakek tua perempuan besar muncul. Nah, adikmu tak akan mereka kembalikan. Jiwa adikmu itu terlalu istimewa hingga memikat para makhluk yang berkuasa. Adikmu juga bukannya tak bisa diselamatkan, tapi cara ini harus diselesaikan dengan cepat, ucap kakek tua itu.